Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felicia Rosadi dengan NIM G0024014. Di sini saya dari SGD B5. Di sini saya akan menjelaskan anatomi terkait dinding abdomen. Nah, di sini udah ada nih kasus tentang si Alif. Kenapa tuh si Alif? Jadi, Alif baru aja nih flexing ke circle tongkrongannya gara-gara perutnya mirip roti sobek pas mereka lagi nongkrong. Temen-temennya nanya dong, gimana sih caranya biar bisa six pack kayak si Alif ini? Nah, Alif sebagai gym bro yang profesional memulai penjelasan tentang anatomi otot yang bikin perutnya jadi kotak-kotak. Nah, yang pertama dia menjelaskan tentang pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen secara anterior dan juga posterior. Selanjutnya, dia juga menjelaskan sistem otot yang ada abdomen. Yang terakhir, dia juga menjelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Nah, kita biar tahu gimana cara Alif biar bisa six pack, kita juga harus tahu dulu nih gimana anatomi yang bikin dia bisa six pack itu. Mulai dari lapisan-lapisan dinding abdomennya, mulai dari otot-ototnya, mulai dari selanjutnya yang terakhir tentang penggantung yang menjaga organ pencernaan biar stay di tempatnya. Nah, yang pertama di sini ada lapisan-lapisan dinding abdomen secara anterior. Yang pertama, dari lapisan yang paling luar ke lapisan paling dalam ada kulit, fascia superficial, fascia profunda. Setelah itu ada musculi et aponeurosis. Setelah itu fascia transversalis. Selanjutnya fascia extraperitoneal, dan yang terakhir peritoneum pariental. Nah, kulit udah jelas lah ya, dia yang paling superficial, yang paling luar, dia yang paling bisa terlihat oleh mata kita ya. Selanjutnya ada bagian yang selanjutnya daripada kulit itu ada bagian fascia superficialis. Nah, fascia superficialis ini dibagi menjadi dua, yaitu fascia Camper dan juga fascia Scarpa. Nah, yang bagian yang banyak lemaknya itu fascia Camper, sedangkan fascia Scarpa itu cuma lapisan membran nosa dalam jaringan subkutan. Dalam jaringan subkutannya fascia Camper yang tadi. Nah, fascia superficialis ini terdiri dari kalau bagian atas daripada umbilikal itu tuh kayak cuman lapisan subkutan doang, lemak subkutan yang konsisten. Nah, kalau di bawahnya umbilikal dia tuh terbagi dua, yang tadi aku bilang ada fascia Camper dan juga fascia Scarpa. Camper yang lemak, Scarpa yang cuman membranosanya aja. Nah, pada pria, fascia yang bagian Scarpa yang tadi aku jelasin itu tuh berlanjut sampai ke arah skrotumnya. Dia tuh nanti jadi fascia dartos. Nah, pada wanita, fascia superficialis ini tetap mengandung lemak dan merupakan komponen dari labium majus pudenda. Nah, fascia Scarpa ini terus berlanjut ke bawah ke bagian dari paha atau femoralis, jadilah fascia lata. Nah, ada garis tengah antara fascia lata dan juga fascia Scarpa yang ada di abdomen kita. Nah, garis tengahnya namanya apa sih? Nama garis tengahnya itu namanya linea alba. Nah, linea alba itu berjalan dari sias sampai tuber symphysis pubis. Nah, jadi linea alba itu memisahkan ya fascia lata dan juga fascia Scarpa yang ada di abdomen kita. Terus bagian superficialnya udah, kita lanjut ke yang lebih dalam, itu ada fascia profunda. Nah, fascia profunda itu cuma lapisan tipis saja sih, dia jaringan ikat yang menutupi muskulus, karena di bawahnya dia yang paling dalam kan, yang lebih dalam kan ada muskulus. Nah, muskulus ini dibungkus sama fascia profunda. Nah, selanjutnya kita ke lebih dalam lagi ada muskulus.
sambil kita jelasin yang nomor 2 ya, musculus. Nah, musculus di abdomen ini terbagi menjadi 2, ada namanya flat muscle atau juga vertical muscle. Nah, flat muscle ini terdiri dari tiga muscle, yaitu musculus obliquus externus abdominis, musculus internus obliquus internus abdominis, dan yang terakhir transversus abdominis. Itu yang bagian flat muscle. Kelihatan ya di sini. Ini obliquus internus, obliquus externus, terus transversus. Terus yang bagian vertical muscle itu ada 2 di bagian depan nih. Bagian yang ngebentuk six-pack dari kasus yang tadi itu tuh rectus abdominis dan juga pyramidalis. Pyramidalis tuh sebenarnya di sini dia tuh kayak cuman kecil dan gak semua orang ada. Nah, bagian di rectus abdominis ini nih dipisahin sama namanya tendinous insection. Itu tuh kayak yang ngebagi roti sobeknya, yang ngebagi musculus rectus abdominisnya, biar dia kayak kotak-kotak nih yang ngebagi ini ternyata dia. Nah, itu tuh di mana aja? Dia tuh ada di bawah kosta, ada di antara umbilical dan di antara keduanya. Nah, udah bahas itu. Nah, ini juga dibagi di bagian tengahnya sama linea alba. Jadi bagian vertikalnya dibagi sama ini, bagian horizontalnya dibagi sama linea alba. Makanya dia bisa kotak-kotak six-pack kayak roti sobek tadi. Ternyata musculus yang ada di bagian tengah ini, bagian depan maksud saya, itu kan ada rectus abdominis dan juga pyramidalis ya. Itu tuh ternyata dibungkus sama namanya vagina musculi recti. Nah, apa sih vagina musculi recti? Vagina musculi recti itu aponeurosis dari otot-otot di sekitarnya. Nah, otot-otot dari flat muscle. Nah, tadi flat muscle ada apa aja? Ada obliquus internus abdominis, obliquus internus abdominis, dan yang terakhir transversus abdominis. Nah, ketiga otot tadi itu membentuk suatu aponeurosis yang akan membungkus dari rectus abdominis dan juga pyramidalis. Gitu. Terus, nah, ternyata vagina musculi recti ini gak hanya membungkus kedua muscle tadi, dia juga membungkus arteri vena epigastra superior, epigastra inferior juga. Nah, bahas ototnya udah, sekarang kita lanjut ke bagian yang lebih dalam. Di situ ada yang lebih dalam itu transversalis, fascia transversalis. Jadi setelah otot, bagian yang lebih dalam ada namanya fascia transversalis. Nah, fascia transversalis ini adalah bagian kelanjutan dari fascia profunda yang tadi aku udah jelasin. Nah, terus bagian yang lebih dalamnya lagi ada fascia extraperitoneal. Ini tuh full jaringan lemak gitu. Nah, lapisan ini yang tadi aku jelasin, fascia extraperitoneal itu tidak hanya melapisi kavitas abdominalis, tapi juga berkesinambungan dengan lapisan serupa yang melapisi kavitas pelvis. Nah, fascia extraperitonealis yang ada di depan atau di sisi anterior itu tuh namanya preperitoneal. Sedangkan yang di belakang itu tuh namanya retroperitoneal. Nah, itu yang paling dalam itu peritoneum parietal. Nah, peritoneum parietal ini dibagi menjadi 2. Dan menjadi 2 sih, dia tuh kayak ada yang lebih dalamnya lagi. Jadi ada peritoneum parietal, ada peritoneum visceral. Kalau peritoneum parietal itu merupakan bagian dari dinding abdomen. Kalau peritoneum visceral itu yang membungkus atau bersentuhan dengan organ-organnya langsung. Nah, bagian dari yang aku jelasin tadi peritoneum parietal itu
membuat adanya celah kosong gitu di tubuh kita atau kafum. Jadi ada kafum parietonea mayor, ada kafum parietonea minor. Yang kecil namanya minor, yang besar tuh namanya mayor. Dan itu disatuin sama namanya foramen epiploica winslowi. Udah. Nah, tadi kan aku udah bahas kalau misalnya peritoneum visceral itu kan yang bersentuhan sama organnya langsung kan. Nah, ada organ yang dibungkus rapat sama peritoneum visceral, ada yang dibungkus cuma sebagian doang. Nah, yang dibungkus sebagian doang itu tuh namanya organ retroperitoneal, yang dibungkus rapat gitu namanya organ intraperitoneal. Nah, apa aja sih organnya? Organ retroperitoneal itu singkatan itu Sedgwick. Apa aja sih? Ada suprarenal gland, aorta, duodenum kecuali superior, pankreas kecuali cauda, setelah itu ureter, kolon, bagian yang horizontal itu ascendant dan juga descendant, setelah itu kidney atau ginjal, esofagus, habis itu yang terakhir rektum. Nah, sisanya berarti masuk ke intraperitoneal seperti gaster, banyak ya. Ada kolom yang sisanya, ada kolom transversum, kolon sigmoid, ada cauda pankreas tadi yang pengecualian, terus ada duodenum vas superior, itu masuknya ke intraperitoneal atau organ-organ yang dibungkus secara rapat sama peritoneum visceral yang tadi udah aku jelasin. Jadi itu bagian anterior, dan bagian posterior tuh bedanya cuman dia tuh nggak ada fascia profunda sama fascia transversalis. Jadi dia cuman ada kulit, ada 5 lapisan kulit, fascia superficialis dorsi, musculus, fascia extraperitoneal, peritoneum parietal. Nah, terus yang membedakan dia tuh muskulusnya lebih banyak, ada 4 lapis. Di lapisan pertama ada L, lapis mus dorsi. Lapisan kedua aku tuh singkat jadi OLES, obligus externus abdominis, longissimus dorsi, erector spina sama OLES, erector spina sama itu seratus posterior inferior. Ya ampun, maaf ya, tadi ingat dulu. Terus lapisan ketiganya aku singkat jadi mio, multifidus, interspinalis, obligus internus abdominis. Bagian yang paling dalam aku singkat jadi kit, quadratus lumborum, ellipsoas, transversus abdominis. Jadi bagian dinding abdomen yang bagian posterior itu ternyata lebih kompleks ya daripada bagian depannya, untuk bagian muskulusnya. Nah, organ-organ ini nih biar stay di tempatnya ternyata butuh penggantung. Nah, apa sih penggantungnya? Jadi ada mesenterium dan juga omentum. Nah, ini bagian mesenterium. Jadi mesenterium itu suatu lipatan ganda dari peritoneum yang luas dan membentuk kipas yang menghubungkan jejunum dan juga ileum dan dinding posterior abdomen. Dia tuh mesenterium itu bahasa gampangnya dia tuh kayak ngegantungin organ ke bagian posterior daripada abdomen. Nah, contoh-contoh dari mesenterium itu apa sih? Contoh-contohnya ini ada mesokolon, ada mesosigmoid dan lain-lainnya. Kalau mesokolon berarti dia menggantungkan kolon, kalau mesosigmoid berarti dia menggantungkan sigmoid. Nah, itu tadi mesenterium. Sekarang kita ke omentum. Nah, omentum ada yang lesser, ada yang greater, ada yang kecil, ada yang lebih besar. Yang kecil namanya itu bagian sini, omentum minor, sedangkan yang besar itu tuh omentum mayor. Omentum minor dibentuk sama 2 ligamen
hepatoduodenal, setelah itu ligamen gastrohepatikum. Nah, kalau omentum yang besar itu tuh disusun sama 4 ligamen, yaitu gastrocolica, gastrolinealis, gastrospinalis, sphenorenal. Itu deh. Jadi sekian tentang penjelasan si Alif ini. Terima kasih. Jadi sini saya akan menjelaskan tentang kasus yang kedua, yaitu Randy. Randy adalah seorang mahasiswa yang sangat gemar menghadiri acara makan bersama, terutama di restoran dengan konsep all you can eat. Namun, pada suatu kesempatan, Randy ini merasa tidak nyaman karena cepat merasa kenyang padahal baru saja memulai makanannya. Wah, rugi banget ya. Padahal udah bayar mahal-mahal buat all you can eat, tapi cuma makan dikit doang. Hal ini akhirnya membuat si Randy ini khawatir. Waduh, apakah di pencernaannya ini ada masalah atau ada sesuatu yang tidak normal? Nah, sebagai teman yang baik, ayo kita jelaskan ke Randy tentang traktus digestivus superior, mulai dari mulut sampai ke lambung, serta bagaimana kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan saat dia lagi makan rakus di all you can eat. Nah, sebagai teman yang baik, ayo kita jelaskan ke Randy apakah dia ada masalah. Kita jelaskan dari sisi anatomisnya. Nah, kita jelaskan dari bagian mulut dulu, atau juga cavitas oris. Jadi cavitas oris ini terbagi menjadi 2, ada vestibulum oris dan cavitas oris propria. Yang bagian luar ini vestibulum oris, dan yang bagian yang lebih dalam sampai ke orofaring itu cavitas oris propria. Nah, batas-batas cavitas oris ini depannya itu dibatasi sama rima oris. Jadi ini labium superior, labium inferior atau bibir. Bibir ini kalau misalnya menutup, dia tuh membentuk celah, membentuk kayak bukan celah sih, kayak gini. Itu namanya rima oris. Benar ya, ternyata dia celah yang dibentuk sama labium superior dan labium inferior dari oris. Setelah itu posterior, di bagian posterior, di bagian belakang itu tuh ada isthmus faucium. Jadi sebelum dia ketemu sama orofaring, dia tuh kayak ada isthmus faucium yang membatasi antara cavitas oris dan juga orofaring. Setelah itu bagian superior itu ada palatum durum dan juga palatum mole. Palatum durum itu yang keras, dia tuh kayak bagian dari dibentuk sama tulang-tulang, sedangkan palatum mole itu kayak full otot, jadi dia kayak kenyal-kenyal. Kalau misalnya kita raba langit-langit mulut kita terus kayak bagian belakang itu kenyal-kenyal, itu tuh palatum mole. Sedangkan yang keras-keras yang bagian lebih depan di sini nih, itu tuh palatum durum. Saya itu bagian lidah, bagian paling dasarnya itu tuh ada diafragma oris. Itu di lateralnya dia tuh kayak dibatasin sama corpus adiposum buccae dan processus alveolaris mandibula et maxilla. Nah, itu dia penjelasan mengenai cavitas oris dan juga batas-batasannya. Nah, kita bahas lebih lanjut tentang labiumnya. Jadi kan tadi aku jelasin ada labium superior, ada labium yang inferior. Nah, itu tuh diinervasi sama nervus yang beda. Kalau labium superior dia tuh diinervasi sama nervus infraorbital, sedangkan labium yang inferior dia tuh diinervasi sama nervus mental. Setelah itu arteria venanya dari arteri infraorbital hingga arteri mental. Setelah itu venanya vena facialis. Nah, tadi kan aku udah bilang ya, ada palatum bagian langit-langit, ada palatum durum sama palatum mole. Kalau palatum durum itu bagian yang lebih depan, 2/3 dari anterior langit-langit mulut kita. Dia tuh terbentuk dari processus palatinus os maxilla dan pars horizontal os palatin. Nih,
Nah, palatum mole itu bagian yang lunak sepertiga posterior daripada langit-langit kita. Itu jaringan fibromuskuler yang dibentuk oleh beberapa otot. Tuh. Nah, selanjutnya, nah palatin yang tadi aku jelasin itu diinervasi sama 3 nervus palatinus mayor, nervus palatinus minor, nervus nasopalatinus. Untuk arterinya sama, arteri palatina mayor, arteri palatina minor, arteri palatina ascendens, dan juga ramus dari palatinus, arteri perennialis ascendens. Venanya ke plexus splenosus pterygoides di fossa temporalis. Nah, itu bagian mulut kita. Sekarang kita mungkin yang harus di highlight itu yang penting di bagian lidah ya. Lidah itu ada namanya otot yang membentuk lidah kita. Ada otot yang fungsinya untuk mengubah bentuk lidah, itu tuh otot intrinsik, atau juga otot yang berfungsi untuk sebagai kita makan gitu, yang berfungsi untuk menggerakkan lidah kalau kita makan gitu. Itu dikelompokkan sebagai musculus extrinsiknya. Nah, musculus intrinsiknya itu ada musculus longitudinalis superior, musculus longitudinalis inferior, musculus transversus linguae, musculus verticalis linguae. Nah, untuk extrinsiknya ada genioglossus, ada hyoglossus, ada styloglossus, ada pterioglossus, palatoglossus. Nah, itu yang harus di highlight. Nah, bagian mulutnya mungkin udah. Sekarang kita bagian yang lebih dalam atau esophagus. Nah, esophagus ini setinggi VC6 sampai VTH 11. Nah, esophagus terbagi menjadi 3 pars. Ada pars cervicalis, thoracalis, dan juga abdominalis. Pars cervicalis itu dari VC6 sampai VTH 1, pars yang thoracalis sampai VTH 1 sampai VTH 10, pars abdominalis dari VTH 10 sampai VTH 11. Nah, di antara 3 pars itu ada namanya angustia atau penyempitan. Jadi angustia itu bukan berarti buruk ya, karena itu juga membantu untuk kita menelan. Angustia terbentuk karena ada beberapa penyempitan, seperti penyilangan antara aorta dan bronkus, ataupun penyempitan karena memasuki hiatus dari diafragma. Nah, penyempitan tadi terbagi menjadi 3. Ada angustia superior, inferior, dan juga media. Angustia superior setinggi VC6, angustia media setinggi VTH 4 atau 5, angustia inferior setinggi VTH 10 ketika dia memasuki hiatus dari diafragma. Nah, esophagus ini vaskularisasi sama beda-beda. Tadi kan ada 3 pars, jadi tiap pars itu vaskularisasinya tentu beda-beda. Nah, arteri aku sebutin dari atas sampai bawah. Dari atas itu arteri thyroidea inferior, setelah itu arteri aorta descendens pars thoracica, dan arteriae bronchialis dextra et sinistra. Paling bawah tuh gastrica sinistra, arteri gastrica sinistra. Nah, venanya juga terbagi menjadi 3 pars. Dan yang paling atas itu vena thyroidea inferior, setelah itu vena esigos, dan juga vena gastrica sinistra. Nah, bagian esofagusnya udah. Sekarang ketika makanan sudah melewati esophagus, lanjut ke gaster. Nah, bagian dari gaster ini ada fundus, kardia, bagian yang paling besar body atau corpus, pylorus, habis itu dia lanjut ke duodenum. Nah, di esophagus ini ada 2 sphincter, ada lower esophageal sphincter, ada juga sphincter pylori. Nah, gaster ini ada curvatura minor dan juga curvatura mayor. Ini minor, ini mayor. Setelah itu
Dia tuh ada 2 lubang juga, ada orificium cardiacum, ada orificium pyloricum. Dia juga ada beberapa lapis, ada 4 lapis, seros, mukus, submukus, dan juga mukus. Habis itu dia tuh dipersarafi sama nervus simpatis juga parasimpatis. Kalau nervus simpatisnya itu plexus coeliacus dan parasimpatisnya nervus vagus. Nah, yang terakhir kita juga disuruh menjelaskan gimana kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan saat dia makan. Nah, jadi namanya ada nervus. Jadi dalam tubuh kita tuh ada 2 nervus parasimpatis dan juga nervus simpatis. Kalau simpatis itu fight or flight, parasimpatis itu yang rest and digest. Jadi ketika kita makan, nervus parasimpatis itu tuh akan lebih teraktivasi. Nah, nervus parasimpatis yang mengaktifasi dari pencernaan kita tuh nervus vagus. Nah, kompensasi dari sphincternya karena nervus vagus lebih aktif karena nervus parasimpatis lebih aktif daripada nervus simpatis, makanya itu membuat sphincter ini terbuka. Jadi makanan bisa masuk. Jadi ketika makanan masuk, nervus parasimpatis lebih aktif, itu membuat otot-otot relaksasi sehingga makanan bisa melewati sphincternya tadi. Ketika tidak lagi makan, jadinya nervus simpatisnya lebih aktif, ototnya berkontraksi, sphincternya menutup. Jadi seperti itu. Sekian penjelasan tentang Randy. Terima kasih. Seorang mahasiswa tingkat akhir merasa tidak nyaman setelah mengonsumsi makanan cepat saji selama sebulan penuh karena kesibukan menyelesaikan skripsi. Ia sering mengalami perut kembung, rasa tidak nyaman di bagian bawah perut, dan gangguan buang air besar. Dalam obrolan ringan di kampus, Anda mengeluh kepada Anda. Sebagai teman yang baik, Anda menjelaskan kepada Andre tentang tractus digestivus inferior. Nah, di sini kita selalu menjelaskan tentang perbedaan jejunum dan juga ileum. Setelah itu jelaskan struktur bangunan di kolon. Setelah itu jelaskan struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Nah, jadi yang pertama kita harus jelasin nih, apa sih perbedaan jejunum dan juga ileum. Nah, ini gambar antara jejunum dan juga ileum dan beberapa perbedaannya. Nah, ini kita ternyata di sini lebih jelas, jadi aku mencoba menjelaskan lewat sini. Jejunum dan juga ileum. Ketika makanan kita makan makanan setelah melewati gaster, dia akan masuk ke duodenum, setelah itu jejunum dan juga ileum. Nah, terdapat perbedaan antara jejunum dan juga ileum. Yang pertama adalah letaknya. Letak jejunum itu di regio umbilicus, sedangkan ileum di kanan bawah dari cavum abdomen pelvis. Setelah itu warna jejunum itu merah gelap dan ileum itu lebih muda. Itu dipengaruhi sama vaskularisasinya. Yang dimana vaskularisasi dari jejunum itu lebih banyak, sedangkan vaskularisasi dari ileum itu tuh lebih dikit. Nah, dipengaruhi juga sama ototnya. Otot jejunum itu dia tuh lebih tebal, bisa kelihatan dari gambar, dan otot dari ileum itu lebih tipis, jadi ya dia pink muda gitu. Untuk diameternya ternyata nggak terlalu beda. Dia tuh jejunum itu sedikit lebih besar, dia tuh 2-4 cm, dan diameter dari ileum itu 2-3 cm. Nah, dia tuh fasa rektanya panjang kalau si jejunum. Ya, kelihatan lah ya, lebih panjang gitu. Kalau ileum, fasa rektanya itu pendek. Setelah itu, dia tuh arcades. Dia kalau jejunum itu hanya 1-2 tingkat nih ya ini. Sedangkan ileum itu tuh kayak bertingkat-tingkat ya. Tuh arterial arcades-nya itu bertingkat-tingkat. Kalau jejunum cuma 1-2 tingkat, ileum bertingkat-tingkat. Itu menurutku itu yang paling kelihatan ya di preparat si arcades-nya ini kalau misalnya disanterin. Setelah itu dari lemak mesentarinya, kalau jejunum sedikit, ileum banyak.
Terus ada pair plaque. Kalau genome itu berapa, kalau ileum itu banyak. Nah, itu perbedaan antara genome dan juga ileum. Selanjutnya kita akan menjelaskan bangunan yang ada di kolon. Makanan kalau dari genome ke ileum, habis itu ke rektum, dan habis itu ke kolon. Nah, ada bangunan-bangunan yang unik dari kolon. Nah, kolon sendiri itu dibagi menjadi 3 parts. Ada pars ascendant, transversum, dan juga pars descendans. Nah, ada bangunan yang unik nih di kolon. Yang pertama, tadi di kolon itu ada pengantungnya. Tadi masih ingat namanya apa? Mesokolon. Mesenterium itu tinggal tambahin meso dan kolon. Mesokolon. Nah, tadi aku udah cari sebenarnya. Nah, ini tuh di kolon kita ada namanya Taenia coli. Taenia coli itu apa? Taenia coli itu adalah stratum longitudinal tunica muscularis yang tidak membentuk lapisan yang utuh dan kontinu. Ada 3 Taenia, ada Taenia mesocolica, omenthalis, dan juga libera. Ini kita cari coba Taenianya. Taenia itu harusnya ada di sekitar sini. Kayak dari sini ke sini gitu. Tadi ada 3. Taenia mesocolica itu merupakan tempat dari pelekatan dari mesokolon. Nah, mesokolon itu melekat ternyata pada Taenia mesocolica pada kolon. Setelah itu ada Taenia omenthalis, itu merupakan tempat pelekatan dari omentum majus. Jadi kita udah bahas juga ya omentum majus. Terus ada Taenia libera, itu tuh tidak dilekati bangunan. Namanya juga libera, dia bebas. Dia tidak dilekati oleh bangunan sama sekali. Sedangkan yang lainnya itu dilekati sama bangunan. Yang dilekati sama mesokolon namanya Taenia mesocolica, yang dilekati sama omentum majus namanya Taenia omenthalis. Setelah itu ada incisura dan haustra. Jadi pada sekund dan juga kolon, panjang Taenia lebih pendek daripada stratum circular, sehingga stratum circular melipat-lipat nih, membuat kolon melipat-lipat ke dalam membentuk pelika semilunaris, sedangkan di bagian luar membentuk haustra. Mungkin lebih jelasnya di sini. Ini pelika dan juga haustra. Bagian lebih dalam itu membentuk pelika, dan bagian luar itu membentuk haustra. Karena tadi Taenianya itu lebih pendek, jadi kayak dia tuh kayak narik, kayak kita tuh kayak narik benang gitu, terus kain-kainnya jadi lebih melipat gitu. Kayak kebayang gak sih? Ini tuh terjadi karena Taenianya tuh lebih pendek gitu, jadi membuat kolonnya ini melipat. Nah, lipatan dari kolon ini membuat suatu struktur bangunan yaitu pelika dan juga haustra. Pelika yang di dalam, haustra yang lebih di luar. Nah, ini dia Taenianya. Nah, itu bangunan pelika dan juga haustra. Nah, di bagian pelika ini tuh tidak terdapat filia, beda sama di usus 12 jari juga genome. Terus ya udah sih itu penjelasan mengenai bangunan-bangunan yang ada di kolon. Ada pelika, ada haustra, dan juga ada Taenia. Taenia dibagi menjadi 3. Dan yang terakhir kita bisa menjelaskan struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Nah, feses itu kan gak bisa ya kalau misalnya dikeluarin tanpa adanya otot, kecuali fesesnya itu memang betul-betul cair gitu ya. Jadi harus ada otot
yang membantu mengeluarkan feses atau juga menahan dari feses, tergantung rangsangan stimulusnya kita mendapatkan apa, apakah kita disuruh menahan atau kita disuruh mengeluarkan. Nah, ada beberapa muskulus yang di sekitar anus yang membantu mengeluarkan feses ataupun menahan feses agar tidak keluar gitu. Nah, apa aja sih muskulusnya? Yang pertama ada muskulus sphincter ani internus, sphincter ani externus, corrugator ani, dan yang terakhir muskulus puborectalis. Nah, itu ada yang dari otot polos dan ada dari otot skelet. Kalau otot polos, sphincter ani externus, internus, dan juga corrugator ani. Kalau otot skelet itu sphincter ani externus dan juga puborectalis. Nah, ini levator ani puborectal. Terus nih sphincter ani internus. Terus udah. Ya, sekian dari saya. Terima kasih.